merupakan suatu pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali yang dipisahkan oleh Selat Badur. Pulau Nusa Penida termasuk ke dalam Kabupaten Klungkung, Semarapura. Nusa Penida menjadi ikon pariwisata di Bali, bahkan Indonesia, dan yang sangat terkenal di mancanegara. Nusa Penida yang juga sering disebut The Hidden Paradise dan juga disebut sebagai telur emasnya Pulau Bali di sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena Nusa Penida termasuk ke dalam tempat wisata yang paling sering dikunjungi di dunia, setara dengan Hawaii dan Maladewa yang merupakan tempat wisata paling terkenal di dunia. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor yang paling tinggi ratingnya, jadi penduduk Nusa Penida banyak yang terjun di sektor pariwisata, baik menjadi tour guide, jasa sewa kendaraan, mendirikan resort, restoran, dan bahkan tempat hiburan seperti bar dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat masyarakat Nusa Penida bisa mencukupi kehidupan sehari-hari mereka, atau sektor pariwisata inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi setiap penduduk Nusa Penida. Walaupun sektor pariwisata menjadi sektor yang paling banyak digeluti oleh penduduk Nusa Penida, tetapi sektor lain seperti pertanian dan perikanan juga masih ada di Nusa Penida, tetapi sudah mulai jarang digeluti menjadi sektor utama di Nusa Penida, karena sektor selain pariwisata itu dijadikan sebagai sampingan saja. Halo guys, kita sekarang lagi naik mobil pickup. Jadi naik mobil pickup ini kita menuju Bilabong ya bro. Jadi biasanya orang bisa paketan, 10 orang itu naik mobil pickup ini 500.000 bayarnya. Tapi ada cara lain lagi, kalau mau naik transport itu juga bisa naik motor. Naik motor 75.000 ya. 75.000 bebas harian. Dan kalau kesini jalannya goyang-goyang juga lumayan ya bro. Sekitar 40 menit sampai 1 jam. Ya udah, gue masih mau menikmati perjalanan ini. My day! My adventure! Mengingat kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Nusa Penida bahkan Bali, yang mayoritas penduduknya masuk dalam sektor pariwisata, maka perekonomian Nusa Penida bahkan Bali sedang menurun. Tetapi memasuki new normal ini, yang dimana beberapa tempat wisata sudah mulai dibuka, walau pelan tapi pasti. Perekonomian penduduk di Nusa Penida bahkan di Bali mulai berangsur-angsur membaik dengan tetap menetapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Berikut podcast dari pemilik salah satu resort di Nusa Penida yang menggambarkan bagaimana kondisi atau situasi di Nusa Penida di new normal ini. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan sekarang sih mungkin lebih seputar menghadapi new normal nih. Normal, iya. Kalau kan tadi Karina bilang memang pariwisata di Nusa Penida belum bisa dibuka gitu kan, karena masih ditutup.
Mm-mm. Nah, sebenarnya udah ada imbauan belum sih dari Mungkin gimana? mungkin dia bukannya belum dibuka, tapi ya dibuka aja, tapi belum ada yang datang gitu. Nah, untuk orang lokal sih mereka udah datang gitu. Tapi belum diterapkan new normalnya, itu belum, karena memang mereka udah tahu belum ada tamu gitu, jadi belum diterapkan sama sekali. Berarti memang belum ada imbauan dari pemerintah juga ya untuk Himbauan sudah, jadi kami itu udah bersiap-siap untuk menerapkan protokol, kayak menyiapkan tempat cuci tangan, lagi membangun nih, aku aja lagi ngebangun wastafel di depan untuk sebelum masuk ke restoran tuh mereka biar cuci tangan dulu, masih lagi membangun, tapi kan kami tahu kalau tamu tuh belum datang kan, belum ada tamu yang datang, jadi ya kalau orang lokal yang datang ya nggak apa-apa, mereka cuci tangan gitu. Tapi belum ada orang luar Bali yang datang gitu. Berarti sebenarnya orang kalau kita mau liburan ke Nusa Penida sekarang udah bisa. Udah bisa, asalkan kalian lengkap surat-suratnya untuk diperiksa gitu. Simpulin lagi tuh berarti sebenarnya new normal itu udah sedikit-sedikit tuh agak sedikit jalan gitu kan? Sedikitnya udah jalan. Kalau di tempat pariwisata mereka masih prepare. Tempat pariwisata mereka masih prepare. Tapi kalau di pelabuhan mereka udah siap karena kan boat udah beroperasi nih. Nah mereka udah siap dengan protokol-protokol tersebut. Tapi kalau di tempat pariwisata mereka masih prepare. Yang dengar-dengar sih 29 Juli ya. 29 Juli yang benar-benar akan dibuka benar-benar ini. Jadi sebelum 29 Juli harus sudah siap kayak yang tempat cuci tangan, wastafel gitu-gitu. Jadi 29 Juli itu dibuka buat turis lokal maupun internasional? Kayaknya sih lokal dulu deh. Lokal dulu aja. Lokal Indonesia maksudnya. Iya, domestik ya? Iya, domestik. Itu kan kayak mau menyambut new normal tuh, kakak sebagai pemilik cottage gitu tuh apa sih selain kayak misalnya cuci tangan atau kayak tadi kan bilangnya membangun cuci tangan kayak gitu, ada lagi nggak hal yang lain gitu yang dipersiapkan? Yang benar-benar dipersiapkan tuh adalah ini sih, mental karyawan nanti sih, seperti kami akan kayak mereka tuh harus dibiasakan untuk menggunakan masker kan, mereka kan nggak terbiasa ya menggunakan masker, kadang-kadang mereka juga mikirnya aduh sesak nih pakai masker di sana. Jadi membiasakan mereka untuk pakai masker itu yang menurutku yang bakalan lebih PR gitu loh. PR untukku, mereka membiasakan untuk pakai masker, membiasakan cuci tangan, itu yang menurutku lebih PR daripada tamu-tamunya. Tamu-tamu yang datang pasti udah pada ngerti lah mereka kalau harus cuci tangan. Yang paling PR itu cuman ini sih orang-orang yang bekerja di sana, itu yang paling PR lagi. Mereka belum terbiasa aja. Tapi kalau untuk persiapan kayak persediaan masker udah dipesan, masker kain ke confection udah pesan banyak, jadi itu juga bakalan kita bertahap datangnya, mungkin 1 bulan berapa datangnya, 1 bulan berapa, jadi mereka biar bisa sekali pakai lepas cuci ganti lagi yang baru gitu. Mungkin aku akan siapkan itu nanti di mana namanya di gudang lah, di gudang restoran kami gitu. Jadi mempersiapkan mental juga ya. Mental yang paling ini sih, dan kebiasaan anak-anak sih, maksudnya staffnya nanti, kebiasaan staff untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan paling penting itu masker. Itu yang paling kayaknya mereka bakalan lebih PR. Soalnya kan jarang-jarang pakai. Mereka jarang pakai. Kalau kita kan udah biasa bawa motor, pakai masker kan ya terbiasa sudah. Jadi begitulah Nusa Penida. Penduduknya bergantung dalam sektor pariwisata. Permasalahan yang ada hanyalah permasalahan mengenai infrastruktur dan hantaman dari pandemi ini. Tetapi, penduduk Nusa Penida sudah bisa menghirup napas lega mengingat dibukanya lagi beberapa tempat wisata di Bali yang membuat sektor pariwisata di Nusa Penida mulai berangsur-angsur membaik. Tapi, jika ingin berkunjung ke tempat wisata di Nusa Penida, kita harus menyiapkan segala surat yang diperlukan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Berikut merupakan cuplikan dari
tempat wisata yang ada di Nusa Penida. Jadi enjoy. Cheers. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that.